Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan salah satu materi dari aplikasi komputasi bisnis, yaitu mengenai pengaturan jam kerja karyawan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aditya Maulana, yang kemudian ada dua rekan teman saya, yaitu ada Tiara Febriana dan Wahyu Fatmawati. Yang pertama yaitu pengertian jam kerja. Jam kerja adalah periode waktu di mana seseorang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah tertentu. Banyak negara mengatur minggu kerja untuk menerapkan istirahat minimum dalam sehari, libur dalam setahun, dan jam kerja maksimal per minggu. Selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Jam Kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam satu hari lebih dari 7 jam dan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam seminggu. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan boleh memilih dua skema jam kerja seperti yang tercantum dalam pasal 77. Pilihan skema jam kerja tersebut adalah 1. Skema kerja 6 hari dalam seminggu, yaitu bekerja 7 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Skema kedua yaitu skema kerja 5 hari dalam seminggu, yaitu bekerja 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Selanjutnya, ada manfaat dari jam kerja itu sendiri. Yang pertama, yaitu waktu kerja lebih efisien. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, mengurangi konflik. Keempat, lingkungan dan waktu kerja yang lebih kondusif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Untuk selanjutnya merupakan contoh dari tabel yang berisikan jadwal jam kerja karyawan. Untuk yang selanjutnya itu ada contoh kasus jam kerja. Nah, di sini kami memberikan contoh yaitu PT Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Pada bulan Februari, PT Sejahtera menerima karyawan baru sebanyak 15 orang. Berdasarkan Undang-Undang Jam Kerja, PT Sejahtera sudah membuat jadwal jam kerjanya. Berikut tabel data karyawan PT Sejahtera beserta langkah-langkah membuat jam kerja dengan memanfaatkan software yaitu Microsoft Excel. Oke teman-teman, pada slide ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai langkah-langkah atau bagaimana suatu perusahaan dalam membuat jam kerja untuk karyawannya. Nah, pada langkah 1 ini yang kita perlukan untuk membuat jam kerja itu adalah data-data karyawan tersebut berupa nama, jenis kelamin, bagian, alamat, dan nomor telepon. Jika data-datanya sudah terkumpul, kita bisa membuat tabel seperti pada contoh. Jika data tabel karyawan pada langkah 1 sudah lengkap, maka selanjutnya adalah langkah 2. Pada langkah 2 ini kita membuat tabel seperti pada contoh ya teman-teman. Di sini ada nama karyawan, kemudian bagian, dan karena pada kasus kita adalah di bulan Februari, maka kita menggunakan bulan Februari pada contoh ini. Dan kita menuliskan dari tanggal 1 hingga tanggal 28 ya, selama 1 bulan penuh kita tuliskan semua tanggalnya. Kemudian untuk harinya itu disesuaikan dengan tanggal. Pada langkah ketiga ini yang perlu kita lakukan adalah membuat pembagian shift kerja sesuai ketentuan perusahaan. Untuk PT Sejahtera ini dibuatlah pembagian shift kerja, yaitu 1 orang karyawan bekerja 5 hari dan libur 1 hari. Untuk mempermudah pembacaannya, kita bisa membuat kode untuk shift-shift yang sudah ada. Contohnya untuk shift malam itu kita memberikan kode M, untuk shift siang kita memberikan kode S, dan untuk shift pagi kita memberikan kode P. Kemudian untuk hari libur, shift libur itu kita memberikan kode L.
Untuk memasukkan kode-kode tersebut ke dalam tabel yang sudah tersedia, langkah pertama adalah kita harus mengurutkan kode-kode tersebut mulai dari hari pertama hingga hari ke-6. Setelah itu kita masukkan pada baris karyawan 1 yaitu bernama Aziz pada kolom hari Senin pertama di bulan Februari. Karena hari Senin pertama di bulan Februari jatuh pada tanggal 7, maka kode hari pertama yaitu M kita masukkan di kolom hari Senin tanggal 7 Februari. Untuk kode hari kedua kita masukkan secara berurutan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga akhir bulan Februari pada karyawan 1. Untuk karyawan kedua dan seterusnya, buatlah dengan jarak 1 hari dari karyawan sebelumnya. Nah, karena karyawan 1 yang bernama Aziz dimulai pada tanggal 7 hari Senin, maka karyawan kedua yang bernama Bagas dimulai pada tanggal 8 hari Selasa. Apabila susunan kode sudah tersusun dengan benar, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu langkah keempat. Pada langkah 4 ini, kita akan memberikan format khusus pada sel-sel di hari libur dengan kode L dengan cara menggunakan conditional formatting. Pertama, kita blok data yang akan diberi format, kemudian klik menu Home, Conditional Formatting, selanjutnya pilih Highlight Cell Rules, kemudian Text that contains, kemudian kita bisa mengeklik L untuk libur. Pada langkah kelima ini kita membuat tabel yaitu tabel jumlah hari kerja per karyawan. Seperti pada contoh ini ya teman-teman, jadi tabelnya itu berisi PSML, total dan hari kerja. Jadi tabel ini fungsinya untuk mengetahui dalam 1 bulan ini kita masuk shift pagi itu berapa kali, shift malam berapa kali, shift sore berapa kali, dan kita libur berapa kali dalam 1 bulan ini. Nah, pada contoh ini karyawan 1 yaitu Aziz, dia memiliki shift pagi, kerja shift pagi itu sebanyak 9 kali dalam 1 bulan yaitu bulan Februari, dan shift sore sebanyak 10 kali, shift malam sebanyak 5 kali, dan libur sebanyak 4 kali. Totalnya ada 28 dan hari kerjanya adalah 24 hari dalam 1 bulan, 4 hari libur. Nah, untuk mendapatkan angka-angka tersebut, kita bisa memasukkan rumus. Rumusnya seperti yang ada pada gambar ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau untuk karyawan 1 sudah kita masukkan rumusnya, nanti kita bisa tarik ke bawah agar semuanya langsung otomatis mengisi hari-hari tersebut gitu. Selanjutnya yaitu langkah 6, kita membuat tabel jumlah pekerja harian. Di sini tabelnya kita buat di bawah tabel yang utama tadi. Ada tabel untuk P, shift pagi, S, shift sore, M, shift malam, dan L, shift libur. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak karyawan yang harus hadir pada shift pagi di hari Selasa tanggal 1 Februari. Baik, berikut adalah jadwal kerja PT Sejahtera periode bulan Februari tahun 2022. Di sini saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana cara membaca jadwal jam kerja ini ya. Saya mengambil contoh pada karyawan nomor 5 yaitu Zahra, bagian operator. Jadi di hari Selasa tanggal 1 Februari ini Zahra mendapatkan shift S yaitu shift siang. Nah, kita bisa melihat keterangan di pojok kanan bawah itu ada S itu shift siang yaitu pukul 15.30 atau jam 3:30 sore sampai jam setengah 12 malam. Kemudian untuk kolom bagian kanan jumlah hari kerja per karyawan itu kan ada kode PSML dan total dan kemudian hari kerja. Untuk Zahra, karyawan nomor 5, dia dalam bulan Februari ini mendapatkan 10 kali shift pagi, 9 kali shift siang, 4 kali shift malam, dan 5 hari kerja dalam bulan Februari ini. Jadi total
kerja Zahra ada dalam bulan Februari ini ada 28 dan hari kerjanya itu selama 24 kali karena 4 kalinya adalah ia mendapatkan hari libur. Nah, kemudian untuk tabel paling bawah yaitu mengenai jumlah pekerja harian. Jadi untuk tanggal 1 hari Selasa itu yang karyawan masuk shift pagi itu sejumlah 5 orang, shift siang sejumlah 4 orang, shift malam sejumlah 3 orang, dan shift libur ada 3 orang. Itu adalah jadwal di hari Selasa tanggal 1 Februari. Mungkin cukup sekian materi mengenai pengaturan jam kerja karyawan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah kami sampaikan, telah kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video atau di lain kesempatan.